Kalian pernah saling mencintai. Karena beberapa alasan, takdir kalian sudah berakhir dan tidak bersama lagi. Tapi bisakah kamu melihat dari sisi masa lalu? Memberi lebih banyak toleransi satu sama lain. Kamu sangat mencintainya kan? Aku? Dulu aku tidak merasa. Sekarang sepertinya iya. Aku ingin memberitahumu bahwa dulu aku seperti kamu. Menganggap cinta sebagai ideal tertinggi dalam hidup. Setelah aku menikah baru aku sadar. Aku salah besar. Hidup tanpa dasar materi. Tidak pantas membicarakan cinta. Dulu aku seperti kamu. Menganggap cinta itu ilusi. Hanya uang yang nyata. Cinta bisa mengkhianati. Tapi uang tidak pernah. Tapi kemudian aku sadar aku salah. Ada banyak jenis kebahagiaan di dunia ini. Menginap di hotel bintang 5. Di lantai atas. Bangun pagi. Ada tahu goreng dan susu kedelai di meja juga sebuah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari yang lain. Hanya banyak orang yang tidak tahu kebahagiaan apa yang mereka inginkan. Aku hanya bisa bilang aku bisa melihat kamu sangat ingin bersama Liang Wei. Pernahkah kamu berpikir, jika Yang masih bersamanya, itu tidak baik untukmu? Dia adalah anakku dan Liang Wei. Jika kalian benar-benar mencintai, harus punya anak sendiri. Bukan begitu. Banyak hal di dunia ini tidak bisa diukur dari seberapa banyak manfaatnya. Kamu ingin membuat orang yang kamu suka lebih bahagia. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, aku akui kamu sangat baik hati. Tapi maaf, sebagai ibu Yang, aku merasa punya kewajiban dan kemampuan memberinya kehidupan yang lebih baik. Maaf ya. Kalau tidak ada hal lain, mari kita akhiri pembicaraan ini. Kehidupan yang lebih baik yang kamu bilang. Apakah kamu yakin itu yang inginkan? Kehidupan yang lebih baik selain materi. Yang lebih penting adalah cintakan. Kamu pergi bertahun-tahun di hati Yang. Kamu hanya sebuah bayangan. Yang benar-benar memberinya cinta adalah Liang Wei. Apakah kamu yakin ingin mengambil hal yang indah ini dari sisi Yang Nona Chen? Tolong kamu pahami aku hanya seorang ibu yang biasa dan egois. Kamu sudah egois selama bertahun-tahun, bukan begitu? Kalau kamu benar-benar mencintai Yang, apakah kamu tega melihatnya berdiri di pengadilan? Memilih hak asuhnya sendiri. Kenapa di rumah kamu tidak nyalakan lampu? Bukannya kamu bilang hari ini mau melukis pemandangan malam? Bisakah kamu duduk? Maaf ya. Kamu tidak salah benar-benar. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Sebenarnya Ibu Yang memiliki hak. Apakah Yang ada di sampingku, atau tidak seharusnya, bukan kita berdua yang memutuskan? Harus Yang yang memutuskan. Dan lagi, kalau dia tinggal bersama ibunya, kehidupan dan pendidikannya mungkin lebih baik dari sekarang. Bukan begitu? Ibu Yoran, kamu belanja sayur ya? Tante Su kebetulannya. Kamu juga belanja sayur? Iya, aku juga beli sayur seledri ini. Orang tua makan ini bagus, menyehatkan hati dan menurunkan tekanan darah. Melancarkan pembuluh darah. Beberapa hari ini main mahjong, kenapa tidak melihatmu? Apakah masih khawatir dengan masalah anakmu?
Anak cucu punya rezekinya sendiri. Aku malas memikirkan itu. Ibu Yoran, kalau kamu bisa menerima itu bagus. Anak Yoran ini dulu. Aku belum melihatnya. Sangat disukai anak laki-laki. Sekarang sudah di TV masih ada yang mau. Setiap hari menunggu di depan pintu, benar-benar cinta buta. Tante Su, maksudmu apa sebenarnya? Apakah kamu sangat berharap anakku tidak akan pernah menemukan orang lain kamu senangkan? Benarkan memang sesuai dengan keinginanmu. Caramu berbicara benar-benar menarik. Tidak pantas. Ibu Yoran, jangan marah dong. Aku tidak bermaksud lain kok Yoran. Aku sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Tentu saja aku menginginkannya bahagia. Xiaogu benar-benar luar biasa. Aku ini cemas untuk Yoran. Kalau melewatkan kesempatan nanti akan menyesal. Orang itu juga. Apa sebaik yang kamu katakan? Ibu Yoran, kamu tidak tahu. Akhir-akhir ini, Xiaogu adalah pemuda teladan di lingkungan kami. Pemuda 5 kebajikan. Dia antusias, ramah, dan sopan sekarang. Banyak bibi tua di lingkungan kami. Mereka semua tertarik pada Xiaogu. Mereka ingin mencarikannya untuk putri mereka sendiri. Apa yang kamu katakan benar atau bohong? Tentu saja benar, masa aku bohong padamu? Yoran bodoh, kamu jangan ikut-ikutan bodoh ya. Ibu Yoran, di rumah kalian hanya ada 2 orang. Kenapa beli banyak sayuran? Untuk apa? Siapa bilang hanya ada 2 orang di rumah kami? Bukankah ada Xiaogu? Hari ini terima kasih ya Bu. Kalau bukan karena makanan Ibu, mungkin aku sudah mati kelaparan di luar. Makanan Ibu enak sekali. Yunfei. Aku tahu kamu sangat baik padaku, tapi aku benar-benar tidak layak kamu melakukan ini untukku. Kamu ingat cerita tentang bunga Yuchai dan Wei Tuo? Kamu selalu mengira dirimu adalah bunga Yuchai. Tapi bagaimana mungkin kamu tahu di mata orang lain? Apakah kamu adalah Wei Tuo yang lain? Aku tahu. Dengan kondisiku saat ini, kamu memang pilihan terbaikku. Tapi aku tidak mau faktor eksternal seperti ini mempengaruhi cintaku. Aku tidak mau menjadikanmu sebagai jalan keluarku. Itu tidak adil untukmu. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Aku juga tidak mau kamu menjadikanku sebagai jalan keluarmu. Aku suka kamu. Aku juga berharap kamu memilihku karena suka padaku. Halo pemimpin redaksi. Siapa kamu? Aku asisten baru Anda. Kapan aku merekrut asisten? Pemimpin redaksi ini Nona Dong. Asisten baru untuk Anda. Dia bilang takut Anda terlalu lelah, jadi dia memberikan asisten baru untuk Anda. Aku mengerti. Meja ini akan kosong mulai sekarang. Baik. Kamu berdiri sendiri di sini. Berada di sini menikmati angin sejuk itu bagus. Bisa membuatku lebih sadar.
Kamu ingin sadar. Tapi aku ingin tetap mabuk. Mengapa kamu begitu baik padaku? Lalu mengapa kita harus makan? Tidak makan tubuh akan merasa tidak nyaman. Tidak baik padamu, aku juga akan merasa tidak nyaman. Jangan gunakan cara merayu wanita seperti itu padaku. Bagaimanapun juga apa yang aku katakan kamu tidak percaya. Aku tidak ingin merasa tidak nyaman. Aku ingin bahagia. Kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Asalkan kamu ingin bahagia. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Aku sekarang sangat kedinginan. Aku sekarang sangat sadar. Lapar ya, ayo coba masakanku. Minum segelas. Minumlah. Ini steak yang aku buat sendiri. Aku di kamar sebelahmu, jika ada apa-apa panggil aku. Kita belum membicarakan dengan jelas malam ini. Bagaimana tidurnya? Tempat tidur milikku sofa untukmu. Apa yang kamu katakan? Hari ini adalah hari ulang tahun kelima. Grup UVI Environmental Protection kami. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian hari ini. Hari ini kami mengundang tokoh penting di bidang lingkungan hidup Bapak Heng Sin. Kedatangannya hari ini sangat mengejutkan. Dan terima kasih atas kedatangannya, mari kita berikan tepuk tangan. Sangat muda ya, muda dan berbakat. Ini adalah sesi foto bersama kami, silakan para orang sukses. Naik ke panggung untuk foto bersama. Ayo silakan ke sini. Oke ayo. CC bagus-bagus. Oke. Terima kasih semuanya. Silakan semua duduk di bawah selanjutnya. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Yoran. Saya masuk. Yoran.
Hei wartawan besar. Kamu main kotor dengan saya ya. Apa maksudmu jangan berpura-pura di sana? Kamu sendiri lihat TV ini, kamu yang memaksa saya. Hei, Para penonton tadi malam, ada video yang beredar di internet. Di video itu, grup Shanshui Tianyuan di belakang saya sedang menggunakan pompa tekanan tinggi untuk membuang limbah perusahaan ke dalam tanah. Mengenai isi video, sampai saat ini Presiden grup Shanshui Shen Sufei belum memberikan tanggapan apapun. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk saya. Saya selalu berpikir kamu adalah orang yang punya rasa keadilan. Tapi sekarang saya sadar saya salah. Mungkin saya tidak pernah benar-benar mengenal kamu. Saya tidak pernah menyangka kamu bersekongkol dengan grup ekologi. Untungnya saya menyimpan cadangan video mulai hari ini. Tolong jangan hubungi saya lagi, jalan kita berbeda. Editor, ini data yang Anda minta. Kalau tidak ada apa-apa saya pergi dulu. Asisten Yo. Editor, apakah Anda memanggil saya? Ya, acara makan malam hari ini. Batalkan, saya ingin pulang istirahat. Baik, Anda sibuk dulu. oke. Editor, kalau di hati Anda tidak bisa melupakan Yoran, maka pergilah dan kejarlah dia kembali. Saya bilang ya, terkadang pikiran sejati di dalam hati, diri sendiri belum tentu tahu. Seperti kata pepatah orang lain, lebih jelas saya rasa Anda dan Yoran lebih cocok daripada dengan Nona Dong itu. Jauh lebih cocok. Aimi, kamu hari ini banyak bicara ya. Oh ya, tanggal 21 bulan ini adalah ulang tahun Nona Yo. Tinggal beberapa hari lagi. Cepatlah selesaikan pekerjaanmu. Baiklah. Sampai. Kamu tidak ikut naik denganku. Tidak, perusahaan sedang tidak baik kinerjanya sebulan ini. Aku ingin kembali untuk lembur. Setiap hari mengantarku pasti lelah ya. Tidak kok, kenapa kamu? Tidak apa-apa, cuma merasa. Padahal dekat denganmu. Tapi rasanya jauh sekali. Jangan berpikir macam-macam, aku akan selalu menemanimu. Rongshuan, kalau begitu hari ini kamu bisa menemaniku. Aku mohon. Kamu masih mencintaiku kan? Sian, kamu beberapa hari ini kerja. Terlalu keras, kalau lelah ambil cuti beberapa hari. Istirahatlah. Aku tidak lelah. Aku cuma ingin bertanya. Kamu jujur saja katakan padaku. Kamu masih mencintaiku atau tidak? Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tanya cinta atau tidak. Kita sudah melalui begitu banyak kesulitan dan rintangan. Sampai hari ini. Aku rasa cinta atau tidak sudah tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Apakah kamu karena kasihan padaku, simpati padaku, baru mau bersamaku? Tentu saja tidak. Karena kebaikanmu, optimisme, dan toleransimu. Karena dirimu sendiri, tidak ada alasan lain. Tapi kalau suatu hari kamu menemukan, aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak baik dan tidak toleran. Kalau aku wanita jahat. Aku kenal kamu pasti tidak akan menjadi seperti itu.
Yang, kenapa belum tidur sudah larut begini? Aku tidak bisa tidur sendiri. Tidak apa-apa, Mama temani kamu. Kakak Fei mana? Sudah larut, Kakak Fei lelah, dia sudah pulang istirahat. Mama ceritakan dongeng untukku ya. Dulu setiap malam sebelum tidur ayah selalu menceritakan sebuah cerita untukku. Setiap hari. Setiap hari cerita. Oke. Ibu juga akan menceritakan untukmu cerita apa yang kamu mau dengar. Aku mau dengar cerita baju baru sang kaisar, kata ayah. Aku ingin berani seperti anak kecil dalam cerita itu. Dahulu kala, ada seorang kaisar. Dia sangat mencintai pakaian indah, melebihi segalanya. Bahkan setiap jam, sibuk berganti pakaian baru. Hampir sepanjang hari, dia berada di ruang ganti. Suatu hari, dua penipu datang ke kerajaan. Mereka bilang, mereka bisa menenun kain terindah di dunia. Dan pakaian yang dibuat dari kain ini, orang bodoh tidak bisa melihatnya. Jadi sang kaisar ini sangat ingin kedua orang ini. Yang, baiklah, makan satu. Yang, kenapa tidak senang? Kapan aku bisa keluar? Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Kamu bisa keluar setelah lukamu sembuh. Tapi lukaku sudah sembuh. Siapa yang bilang? Dokter masih perlu memeriksa lagi. Kalau sudah sembuh, kenapa masih harus diperiksa? Yang katakan pada ibu. Apakah kamu ingin bermain di luar? Ingin. Kalau begitu kita bilang ke dokter kita keluar ya. Benarkah? Suka tidak? Makanlah. Yang tidak suka makan. Bukan. Aku tiba-tiba sangat merindukan ayah. Yang hari ini tidak senang bermain. Senang. Kalau saja ayah ada di sini. Yang ayah tidak mungkin selalu menemani kamu setiap saat. Kalau nanti tidak bisa bertemu ayah lagi, bukan kamu juga harus bahagia setiap hari? Tidak mungkin. Ayah tidak akan kehilangan aku. Ayah bilang, dia akan selalu bersamaku. Dia tidak akan pernah berpisah dariku. Yang ayahmu hanya membujukmu. Sebenarnya di dunia ini, tidak ada yang bisa selalu menemani siapapun. Kita hanya bisa dalam kehidupan orang lain, menempuh perjalanan sejenak. Mayoritas waktu, kita harus berjalan sendiri. Tidak mungkin, ayah bilang. Dia akan selalu melindungiku. Ayah tidak pernah berbohong. Yang, ayah benar-benar sepenting itu. Ya, sangat penting. Ayah adalah orang yang paling penting bagiku. Lalu bagaimana dengan ibu? Ibu juga penting. Kalau begitu ibu bertanya, jika kamu harus memilih antara ayah dan ibu untuk tinggal bersamanya, kamu pilih siapa? Katakan. Ibu akan marah.
akan sedih. Ibu, kedepannya lebih baik kamu tidak perlu menjengukku. Yang kalian pegang ini adalah laporan keuangan. Dari 50 media nasional hingga bulan lalu, semua data ditandai dengan jelas. Kalian bisa lihat. Dampak media baru dan media sosial terhadap media tradisional sangat besar. Di antaranya majalah Pioneer milik Ross Media. Tahun lalu kehilangan lebih dari 50 halaman iklan standar. Kerugian mencapai sekitar 50 juta yuan. Ada juga satu media fashion meskipun tidak merilis laporan keuangan terbaru. Tapi dalam pendapatan operasional setengah tahun yang lalu yang mereka umumkan adalah 266 juta yuan. Turun hingga sekitar 41% dibandingkan tahun lalu. Dan ke-50 media ini secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Penurunan pendapatan iklan secara keseluruhan. Bukan hanya media fashion, tapi seluruh media tradisional saat itu ketua. Saat menjabat sebagai editor terus mencari transformasi saluran media fashion. Kemudian kepala editor kamu bergabung dengan Yiren, mengenalkan teknologi realitas virtual ke Yiren untuk transformasi. Tapi hasilnya sepertinya tidak terlalu memuaskan. Sebaliknya transformasi demi transformasi ini justru membuat kita kehilangan banyak pelanggan iklan yang sebelumnya sangat setia. Pengenalan teknologi realitas virtual memang membuat Yiren mengalami peningkatan sementara. Ini membuktikan bahwa transformasi yang kita cari tidak sia-sia. Teknologi realitas virtual memberikan pengalaman interaksi yang lebih dalam antar pembaca dan majalah, jadi saya tidak menganggap ini sebagai kegagalan. Sebaliknya, saya rasa mungkin ada masalah dengan konten substansial. Sejak awal positioning Yiren adalah fashion high-end. Ini adalah dasar kita sampai saat ini. Saya tidak berpikir ada masalah dengan konten substansial. Reformasi berarti risiko. Bisakah kita mengambil risiko? Ini harus dipikirkan dengan matang. Terus berjalan di jalan yang sekarang. Untuk sementara aman. Tapi di masa depan akan lebih berbahaya. Seperti kata pepatah perubahan membawa solusi-solusi membawa kelanggengan. Inilah yang dimaksud. Kita semua berharap Yiren bisa lebih baik. Tapi, sekarang penurunan media tradisional adalah tren besar. Apa yang bisa kita lakukan di Yiren? Bisakah kita beralih dari media tradisional ke media baru dan mencoba lagi? Ini termasuk perpindahan media cetak kita ke media elektronik, serta percobaan di e-commerce. Sebenarnya meskipun saya tidak mengerti bisnis, tapi saya rasa ini bukanlah ide yang buruk. Sekarang semua orang suka belanja online. Jika kita bisa menggabungkan media baru dengan e-commerce vertikal, saya rasa ini akan menjadi jalan yang sangat menjanjikan. E-commerce vertikal. Gagasan yang sangat berani. Tapi apakah kalian pernah memikirkan positioning Yiren sebelumnya? Kita adalah fashion high-end. Orang yang bisa membeli merek di majalah Yiren tidak akan pergi ke website untuk berbelanja online. Mereka mencari selera untuk merasakan kemewahan itu secara langsung di toko. Itulah yang mereka butuhkan. Begitu kita benar-benar melakukan e-commerce vertikal, kita akan menghadapi masalah besar dalam e-commerce vertikal, yaitu manajemen barang palsu. Bagaimana cara mengatasinya? Majalah kita Yiren memang ditujukan untuk kelompok kelas atas. Tapi menurut saya kelompok konsumen kelas atas tidak bertentangan dengan belanja online. Apa yang dikatakan Direktur IGEA tentang mengejar kualitas dan pengalaman mewah menurut saya belanja online. Juga bisa mencapainya, pakaian bisa dibuat sesuai pesanan. Mengapa layanan tidak bisa disesuaikan? Karena pemimpin redaksi, Anda sudah punya rencana. Maka mari kita beritahu semua orang, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rencana spesifiknya akan saya kirimkan nanti. Dan kita akan rapat lagi untuk membahasnya. Tapi yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan penyesuaian mekanisme personel. Ibu, Anda terlihat baik-baik saja hari ini. Perusahaan berjalan lancar belakangan ini.
Aijia juga cukup kooperatif. Apa yang saya janjikan pada Anda, saya pasti akan berusaha. Ibu, Anda selalu khawatir tentang saya, bukan? Kapan Anda akan bangun? Pemimpin redaksi. Sekretaris Tang Anda sudah bekerja keras selama ini. Tidak apa-apa, ini tugas saya. Anda sangat teliti, bahkan kebiasaan hidup ibu saya. Anda tahu dengan jelas, tentu saya harus berterima kasih. Kebiasaan hidup. Ibu saya suka menggunakan handuk beraroma. Sudah digunakan selama puluhan tahun. Dan tanaman hijau ini adalah favorit ibu saya. Sebenarnya semua ini adalah hasil kerja Nona Yo. Dia yang memberitahu saya ketua suka menggunakan handuk beraroma. Tanaman hijau juga dia yang bawa. Kenapa tidak minum bir? Hormati alma mater. Lagi pula sama-sama menghilangkan dahaga minum saja. Tidak bisa air dan alkohol samakah? Tidak pernah dengar pepatah. Semakin banyak minum air semakin dingin. Hanya alkohol yang semakin hangat. Seperti kata pepatah, minumannya masuk ke perut. Masalahnya ada di hati. Selalu ada jarak di antara keduanya, kamu tahu. Bahkan jika minum banyak, tidak akan bisa sampai ke hatimu. Karena itu aku bilang Tuhan itu adil. Dia memberimu pendidikan yang baik, tapi tidak memberimu saraf untuk jatuh cinta. Yerongshuan, di sisimu itu seperti mendayung melawan arus. Kenapa kamu tidak mencoba dari sudut pandang lain dan mengubahnya menjadi mendayung searah arus? Apa maksudnya? Fotograferku itu dia sangat baik padamu. Tampan juga, kamu benar-benar bisa mempertimbangkannya. Jangan bicarakan dia denganku. Aku tidak akan menyukainya, aku juga tidak pernah berpikir untuk berteman dengannya. Ada apa, terjadi sesuatu? Tidak ada. Tidak suka ya tidak suka. Kamu bilang tidak suka itu cuma alasan. Pada dasarnya di hatimu masih ada orang lain. Tidak ada. Di mana tidak ada? Aku tidak mau bicara denganmu. Sebenarnya aku hampir gila memikirkannya. Lihat apa sampai begitu asyik? Tidak ada. Bagaimana bagus tidak? Pagi ini ke kantor lewat, lihat ada yang jual bunga. Langsung ingin membawakanmu setangkai bunga lili, wanginya segar. Paling cocok untuk kantor, bagus untuk kerjamu. Kenapa kamu tidak suka? Tidak juga, Sian. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kamu suruh orang lain. Mereka bisa ganti bunganya tapi tidak bisa ganti suasana hatimu. Aku cuma ingin membuatmu sedikit bahagia. Kamu tidak perlu khawatir padaku. Akhir-akhir ini cuma kerjaan agak banyak. Cuma berharap semuanya cepat berlalu.
Cuma setangkai bunga tidak perlu terlalu teliti. Tentu harus teliti dong biar bagus. Harus dipotong dulu daun dan ranting yang layu. Kalau tidak disiram air sebanyak apapun tidak akan berguna. Lihat jadi lebih bagus kan? Sepertinya. Oh ya sebentar, aku mau keluar minta izin dulu. Mau kemana? Tidak ada, cuma ketemu teman. Kalau kamu mau keluar nanti kalau waktunya tidak lama, pergilah sendiri saja. Bagaimana bisa? Di kantor kamu adalah bosku. Aku tidak ingin mendapatkan perlakuan istimewa. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan lupa makan malam denganku nanti. Aku pikir melupakannya akan sangat mudah. Memang mudah asalkan kamu mencari cara. Tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Aku sudah mencoba caranya, yaitu yang kamu beritahu padaku. Kamu bilang selama tidak bertemu orang itu lagi semuanya akan baik-baik saja. Jadi aku mengundurkan diri. Ibuku bilang kalau kamu merasa tidak bahagia, pergilah untuk menyegarkan pikiran. Aku juga sudah mencobanya. Tapi tidak ada gunanya, aku mengerti. Seseorang harus tahu diri sudah berusia 25 tahun. Mengapa masih begitu tidak dewasa? Kamu bisa seperti orang lain, mencari seseorang untuk pacaran, menikah, dan punya anak. Tampaknya sangat mudah kan? Tapi aku tidak mengerti. Mengapa hal-hal ini saat jatuh pada diriku terasa begitu sulit? Mengapa begitu sulit ya? Ini Yerong Xuan. Di sisi pria ada Gun Fei kalau kamu memilihnya. Jalani hubungan dengan baik dengannya, namun jika di hatimu masih memikirkan seseorang lainnya, carilah dia. Bicarakan semuanya dengan jelas. Pokoknya keputusan ada di tanganmu. Kamu ini otakmu seperti bubur. Seperti JC Lam. Tapi ada satu hal yang kamu katakan benar, sama seperti gadis yang tidak dewasa. Bersikap sok sensitif. Masa muda tidak menunggu siapapun, waktu juga tidak akan memaafkan siapapun. Ulang tahunmu tahun ini kamu ajak aku merayakannya bersama. Tahun depan apakah kamu masih akan mengajak aku merayakannya lagi? Mau aku tidak mau, aku takkan mau. Lagi pula aku masih ingin menunggu. Tunggu. Apa kamu mau menunggu sampai kapan? Keputusan soal cinta ada di tanganmu. Ambil ponselmu. Manfaatkan ulang tahunmu sebagai kesempatan. Berikan awal yang baru untuk dirimu sendiri, telepon dia. Tidak bisa. Apa maksudmu tidak bisa? Cepat telepon dia. Lebih baik tidak usah. Mengapa mundur lagi? Aku tidak bisa merusak hubungan orang lain. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah memikirkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa egois seperti itu. Apa kamu mencintainya? Kalau kamu merindukannya, telepon saja, itu hanya satu panggilan. Kalau dia benar-benar mencintai Dongxian, kamu tidak akan bisa memengaruhinya. Tapi kalau di hatinya masih ada perasaan untukmu. Dua orang yang saling mencintai bersama-sama. Tidak perlu banyak pertimbangan, telepon saja cepat. Kalau kamu tidak mau aku yang telepon. Aku yang telepon. Itu baru benar, telepon saja. Editor para kepala departemen sudah ada di ruang rapat. Aku segera ke sana. Baik. Kamu bawa dulu. Baik. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lapar sekali, ayo kita makan. Duduk lama-lama pantatku kebas. Mau makan apa, aku yang traktir, ayo. Hanya satu panggilan, kalau tidak bisa coba lagi. Kalau tidak bisa langsung saja cari dia. Mudah sekali menyerah. Menyerah karena pernah memiliki. Aku seperti ini mana berhak bilang menyerah.